Halo, perkenalkan, nama saya Iza Alif Pahlevi dari Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 170210103050. Di pembelajaran biologi pada hari ini, kita akan belajar membuat kladogram. Baiklah, sebelum itu marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan tes konsentrasi terlebih dahulu. Terdapat 12 ikan di kolam. Bila setengah dari mereka tenggelam, berapakah ikan yang tersisa? Jawabannya tidak bersisa. Ikan tidak dapat tenggelam karena ikan hidup di air. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Baik kan? Saya mau bertanya nih, apakah kalian masih ingat materi tentang minggu lalu? Apa ya? Ya, prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Adakah yang masih ingat klasifikasi itu apa? Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik dari persamaan dan perbedaannya. Sebelum kita belajar, marilah kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Peserta didik dapat menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup melalui pengamatan yang ada dengan benar dan tepat. Bila kita menemukan beberapa makhluk hidup dengan persamaan yang ada, bagaimana cara kita mengetahui hubungan dari kekerabatan antar makhluk hidup tersebut? Kuda dan kerbau. Bagaimana kita tahu kekerabatan dari kuda dan kerbau? Bagaimana ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar mengenai kladogram. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai cara menyusun kladogram. Sebenarnya, apa sih kladogram? Kalian pengen tahu apa itu kladogram? Ini dia dalam bentuk kladogram. Sebenarnya apa sih kladogram itu? Kladogram berasal dari kata Yunani, yaitu terdapat dua kata. Yang pertama adalah klado, yang berarti cabang. Yang kedua adalah grama, yang artinya karakter. Jadi, kladogram adalah diagram atau cabang yang dimana mereka digunakan untuk menunjukkan hubungan antar organisme berdasarkan tingkat kekerabatannya. Apa manfaat mempelajari kladogram? Dengan adanya kladogram, hubungan kekerabatan dan interaksi antara makhluk hidup menjadi lebih mudah untuk diketahui. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk tahu bagaimana cara menyusun kladogram? Ini dia adalah langkah-langkah cara menyusun kladogram. Yang pertama, yaitu dengan membuat tabel karakter. Yang kedua, yaitu membuat diagram Venn. Dan yang ketiga, yaitu membuat kladogram. Membuat tabel karakter. Hal yang harus kita lakukan pertama kali yaitu dengan mengumpulkan semua organisme, lalu kita amati satu persatu dengan teliti. Kemudian tulis hewan apa saja yang akan kita jadikan kladogram. Kemudian tulis karakter apa saja yang menjadikan ciri dari masing-masing individu. Hewan yang memiliki karakter tersebut diberi dengan tanda positif atau checklist seperti ini.
Yang kedua yaitu membuat diagram Venn. Buatlah diagram Venn seperti ini terlebih dahulu. Mulailah dengan karakter yang dimiliki oleh seluruh hewan tersebut dan dituliskan pada lingkaran yang paling luar. Kemudian berurutan dari karakter yang paling umum hingga karakter yang paling khusus dan ditempatkan pada lingkaran yang paling luar hingga lingkaran yang paling dalam secara berurutan. Tahap yang terakhir yaitu membuat kladogram. Ubahlah diagram Venn menjadi kladogram seperti berikut. Buatlah tanda panah dari pojok kiri bawah hingga pojok kanan atas. Tuliskan ciri yang paling umum di diagram Venn, yang dimana ia terletak di lingkaran paling luar, kemudian dituliskan pada kladogram paling luar. Begitupun dengan ciri yang lainnya, mengikuti dari diagram Venn dari lingkaran yang paling luar berurutan hingga lingkaran yang paling dalam. Semakin ke ujung ke kanan memperlihatkan hubungan kekerabatan yang semakin dekat. Di sini kita dapat melihat bahwa kuda dengan kerbau memiliki kekerabatan yang paling dekat, yaitu sama-sama mamalia, daripada kuda dengan ikan yang memiliki banyak perbedaan. Ya, kladogram yang kita buat sudah jadi. Bagaimana? Mudah kan? Apabila kalian sudah paham, silakan belajar membuat kladogram dengan bahan yang sudah saya upload di Google Classroom. Sebelum itu, silakan dipahami terlebih dahulu. Di sini terdapat arti dari organisme multiseluler. Organisme multiseluler adalah organisme yang memiliki sel lebih dari satu. Contohnya yaitu hewan invertebrata dan juga vertebrata. Selanjutnya ada autotrof. Autotrof adalah individu yang dapat membuat makanannya sendiri. Misalnya pada tumbuhan, yaitu dengan cara fotosintesis. Selanjutnya yaitu xilem dan phloem. Xilem yaitu jaringan pada tumbuhan yang bertugas mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah menuju ke tumbuhan bagian atas. Sedangkan phloem adalah jaringan yang bertugas untuk mengangkut dan menyebarkan sari-sari makanan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem dan phloem adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan Tracheophyta. Sedangkan untuk tumbuhan Bryophyta atau lumut-lumutan tidak terdapat xilem atau phloem. Itulah materi mengenai klasifikasi makhluk hidup pada hari ini, yaitu dengan membuat kladogram. Semoga ilmu yang didapatkan pada materi kali ini menjadi bermanfaat bagi saya sendiri dan juga penonton sekalian, khususnya bagi siswa kelas 10 SMA. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan materi yang saya sampaikan
bisa kalian lihat di buku-buku yang lain, di media-media yang lain, atau di sumber-sumber belajar yang lainnya. Akhir kata, saya Iza Alif Pahlevi dari Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Biologi. Terima kasih telah menonton materi pada hari ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.